Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Astrid Sulistomo. Saya saat ini mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas UHAMKA, dan bidang spesialisasi saya adalah kedokteran okupasi. Jadi stunting itu sebetulnya istilah bahasa Inggris ya, yang berarti bahwa pertumbuhannya tidak optimal ya, atau ada gangguan pertumbuhan, jadi lebih ke tinggi badan ya. Biasanya kan kita dulu kenal kurang gizi itu adalah berat badannya yang lebih diutamakan, tetapi ini lebih ke gangguan pertumbuhan dan yang dilihat adalah tinggi badan. Di mana tinggi badan anak itu pada balita itu kurang dari rata-rata ya, kurang dari 2 kali standar deviasi rata-rata anak seumurnya. Dan stunting ini bisa dikenali oleh ibunya apabila melihat memang anaknya itu tingginya itu kurang ya, dan kurangnya itu cukup mencolok daripada anak-anak yang umurnya sekitar hampir sama dengan dia ya. Jadi ini terutama terjadi pada anak-anak sampai balita ya. Tapi dampaknya bisa sampai dewasa. Jadi bukan hanya masalah kurang gizi, tetapi juga pertumbuhan otaknya kurang ya, sehingga kecerdasannya menjadi kurang. Nanti kalau sudah dewasa tentu juga produktivitasnya itu kurang ya untuk menjadi pekerja, dan juga mudah sakit ya. Jadi dampaknya luas ya, bukan hanya sekedar tingginya kurang. Ya, penyebab langsungnya adalah bahwa si anak itu mungkin sejak janin itu sudah mengalami kekurangan gizi atau gizinya tidak mencukupi ya, dan selain itu juga sering sakit ya, biasanya infeksi kronik ya yang berulang ya, itu terjadi pada anak itu sehingga mengalami stunting. Itu penyebab langsungnya ya. Ya, jadi sebetulnya masalah stunting itu tidak hanya bisa ditangani oleh dokter ya. Memang yang penanganan langsung itu di bidang kesehatan ya, dilakukan oleh dokter ya, tetapi tidak bisa dokter itu bekerja sendiri. Ya, yang pertama adalah seorang dokter apabila memberikan pelayanan ya kepada pasien ya, dan mesti melihat juga mungkin ibunya yang berobat tapi melihat anak ada yang kok kelihatannya kecil dan sebagainya, ya harus merasa bertanggung jawab juga untuk menanyakan kepada si anak itu ya. Jadi tidak hanya kalau pasien datang sakit ya terus itu diobatin, tetapi harus melihat lingkungan ya. Demikian juga misalnya kalau dia adalah seorang dokter di puskesmas ya, harus melihat wilayahnya keseluruhan ya, apakah ada yang stunting, dan peduli ya. Itu yang pertama tuh, seorang dokter tuh harus peduli melihat masyarakatnya, tidak hanya sebagai pasien ya, tetapi melihat keluarganya, melihat komunitasnya ya. Dan kalau memang di situ banyak stunting ya harus aktif ya, proaktif untuk menangani hal ini, tidak menunggu secara pasif sampai seorang ibu datang dengan membawa anaknya untuk berobat ya, bukan itu. Jadi memang dituntut seorang dokter yang peduli terhadap masyarakat di mana dia bekerja. Ya, jadi untuk menangani masalah stunting di Indonesia seperti saya katakan tadi, diperlukan kerjasama semua pihak ya. Nah, kalau untuk dokter tentu memberikan pelayanan kesehatan, dan itu pelayanan kesehatannya harus komprehensif ya, mulai dari pencegahan, peningkatan promosi kesehatan, kemudian pengobatan, dan kemudian merehabilitasi kembali agar anak itu bisa mendapatkan pelayanan yang optimal sehingga bisa mengejar ya ketinggalannya dari kekurangan gizi. Jadi tidak hanya misalnya datang batuk pilek terus diobati batuk pilek, tapi harus menangani secara keseluruhan ya. Dan itu adalah pendekatan individu, tapi juga mesti memberi pendidikan pada keluarga ya, pendidikan keluarga. Jadi karena ibunya yang sangat berperan ya tentu dalam memberikan mencukupi gizi anaknya, mesti ibunya diberitahu juga edukasi ya. Kadang-kadang ya ibunya pun juga sebenarnya sudah mengalami stunting ya, terus hamil ya, itu jadi kayak lingkaran yang
susah diputus ya. Jadi harus dari semua pihak ya. Dan kadang-kadang bukan juga masalah ibunya kurang pendidikan, tapi kadang-kadang akses ya di daerah tersebut terhadap makanan bergizi juga sulit. Jadi harus juga pemerintah juga berperan dan juga lingkungan juga berperan ya. Kalau lingkungan tidak bersih tentu menimbulkan penyakit-penyakit infeksi berulang sehingga anak itu akan sakit, sering sakit.